Kisah ini berawal saat aku berada di terminal bus Surabaya sekitar pukul 3 sore. Masih sejam lagi bus yang akan aku tumpangi ke Banyuwangi berangkat. Aku sengaja datang lebih awal, selain agar bisa dapat tempat duduk depan, juga pingin nyantai dulu. Jadi aku duduk-duduk di tempat tunggu pemberangkatan sambil hidup matikan HP. Gak tahu juga kenapa begitu. Padahal gak ada WA, atau telepon, atau kabar apapun yang aku terima. Tapi rata-rata begitu deh yang kulihat. Akhirnya, sambil nunggu keberangkatan itu, kini bener-bener aku buka sebuah aplikasi yang lagi booming. Aku mulai scroll-scroll, dan sesekali tersenyum jika ada yang lucu lewat berandaku. Saat asyik nonton itu, tiba-tiba aku dikagetkan oleh seorang wanita yang mau terjatuh di depanku. Gak ngerti juga nih awalnya, tiba-tiba saja tubuhnya terhuyung ke belakang, dan kejadian berjalan dengan begitu cepat. Secara refleks, aku bangkit dan tanganku cepat menyangga tubuhnya agar tidak terjatuh ke lantai. "Terima kasih Mas," kata wanita yang umurnya sekitar 35 tahun itu sembari ngumbar senyum termanisnya, kemudian duduk di sebelahku. Tadi mah aku terpeleset, maunya sih cari tempat duduk, dan di sebelah Mas ini aku lihat yang kosong, alah malah ada plastik terinjak. Begitu ia menceritakan kejadian yang baru berlalu. "Oh, namaku Arneta," katanya sembari ngulurkan tangannya untuk minta perkenalan. Meski cukup kaget, kuterima perkenalan itu dengan senang hati, dan langsung kuterima uluran tangan itu sambil nyebut namaku. "Bagas Adi." Aku merasakan kulit tangannya yang lembut, dengan jemari yang lentik terawat. "Mbak Arneta mau kemana nih?" tanyaku membuka komunikasi. "Banyuwangi Mas, nengok orang tua." "Mas Bagas sendiri mau kemana?" Ia balik bertanya. "Jember Mbak, pulang ke rumah orang tua juga." "Begitu kan," jawabku apa adanya. "Kalau begitu kita satu jurusan, gak apa-apa kan Mbak, kita bareng aja, biar ada temen ngobrol." Kataku yang tak dijawab dengan kata-kata, melainkan dengan senyum manisnya lagi. "Oh ya, namaku Bagas Adi, umur 26 tahun, dan belum berkeluarga. Aku kuliah, dan setelah lulus 2 tahun yang lalu langsung kerja di Surabaya juga. Kerjaku gak terlalu prestisius, tapi aku merasa suka dan nyaman. Yang penting aku bisa kerja, dapat penghasilan, gak ngerusuhi orang tua lagi. Mari Mbak naik ke bus aja," ajakku setelah kulihat arloji sudah pukul 4 kurang 5 menit. Mbak Arneta gak jawab, tapi langsung bangkit dari tempat duduk, kemudian mengikuti langkahku. Ini langkah pertamaku bersama Mbak Arneta. Meski Mbak Arneta nampak lebih tua sedikit, tetapi menurutku masih serasi banget buat pasangan muda. Wajah yang cantik, ditunjang bodi yang perfect, bikin banyak mata melirik kami berdua. Padahal kami baru saja berkenalan, dan belum ada status apa-apa. "Mbak Arneta yang di dekat kaca aja ya," kataku saat kami sudah di atas bus, dan memilih bangku deretan kedua. Meski aku belum pernah pacaran, tapi aku ngerti bagaimana memperlakukan dan menghormati seorang wanita. Sebenarnya aku pingin cepat akrab, tapi aku gak punya pengalaman yang cukup untuk melakukannya. Dan tiba-tiba, "Permen Mas, biar gak ngantuk," katanya. Aku pun ngambil satu, sambil nanya begini. "Mbak Arneta kok sendiri, gak sama keluarga, anak kah, atau sama suami gitu?" tanyaku. "Iya Mas. Mas Bagas kok cuma sendiri juga?" Belum jawab pertanyaanku, tapi malah balik bertanya. "Iya Mbak, kebetulan aku emang harus sendiri," jawabku. "Maksudnya gimana tuh, bujang atau duda gitu?" "Buyang Mbak, masih belum ada yang mau." "Ah, Mas Bagas mah suka bercanda. Mana mungkin lelaki sekelas Mas Bagas belum punya pasangan." "Betul kok Mbak, ya mungkin saat ini lagi proses cari gitu, moga dia akan jadi jodohku," ungkapku yang kemudian diamini oleh Mbak Arneta. 30 menit perjalanan, senja sudah nampak membayang. Cahaya merah kuning di langit atas tol itu, menambah syahdunya perjalanan. Aku yang biasanya tidur,
kini tak ngantuk sama sekali. Bagiku, Mbak Arneta mampu menyedot perhatianku. Aku tak ingin kehilangan sedetik waktu untuk terus membersamai sampai turun nanti. Gomong-gomong kenapa ia gak mau jawab pertanyaanku? Kataku, oh ya, pertanyaan yang mana mas? Jawabnya lupa atau sok lupa? Yang tadi mbak, kenapa Mbak Arneta kok hanya sendiri? Jelasku, oh alah itu, ya kenapa ya? Pertama karena aku berani sendiri. Kedua kenapa ya? Ini yang sulit aku katakan mas. Katanya yang bikin aku penasaran. Emang sulit? Atau sulit banget gitu? Pintaku lagi. Dengan sorot mata yang berkilat-kilat, serta senyum lesungnya yang penuh pesona, Mbak Arneta ngomong gini, sebenarnya aku gak sendiri loh mas, aku bersama orang yang pas dalam hatiku, meski aku belum tahu apakah ia ada respek atau tidak kepadaku. Begitu ia berkata, kemudian nunduk sedikit sambil malu-malu. Jadi Mbak Arneta sudah punya suami, tapi gak ada di bas ini, gitu maksudnya kan? Tanyaku makin penasaran. Kurang pas mas, aku bukan punya suami, tapi pernah punya suami. Ia tak ada di bas ini, ia sudah aku lupakan, dan aku tak ingin mengingat lagi tentang apapun dari dirinya. Emang, orangnya nyakitin gitu mbak? Tanyaku, bukan gitu mas, kan dia udah menjadi suami orang, ngapain harus kuingat lagi? Aku ingin menatap hari depan dengan pola dan pandangan baru. Aku tak mau gagal lagi, kiranya ada lelaki yang bisa dan mau memberikan cintanya dengan tulus dan sepenuh hati, mampu menjaga dan melindungiku, baru aku akan membuka hatiku. Begitu jelasnya, yang sekaligus aku anggap sebagai curhatnya. Aku dengarkan ungkapan itu dengan segenap rasa. Sesekali kulihat mata Mbak Arneta memerah penuh dengan mendung pekat, dan sesekali mulai menetes dari ekor matanya. Gak ngerti juga nih, kenapa hatiku jadi terenyuh dan simpati begini, ada kilatan cahaya lembut yang berkali-kali menembus hatiku, dan aku gak ngerti juga, apakah kini aku telah jatuh cinta. 1,5 jam perjalanan pun sudah berlalu, masih sekitar 2 jam lagi aku nyampe di rumah ortuku. Tapi hatiku sudah merasa gelisah, khawatir, atau tepatnya takut berpisah dengan Mbak Arneta. Sebab, Jember, Banyuwangi itu masih sekitar 2 jam lagi perjalanan. Jika aku turun duluan, siapa yang akan nemani Mbak Arneta? Ya kalau hanya nemani, kalau sampai terpengaruh, aku mah yang rugi. Begitulah isi pikiranku. Enaknya Mbak Arneta mampir dulu di rumahku, besok pagi-pagi boleh aku antar ke Banyuwangi, kasihan nanti terlalu malam baru nyampe sana. Begitu akhirnya ungkapan isi hatiku. Makasih mas, menurutku itu gak baik untuk Mas Bagas, apapun keadaannya, aku tetap akan lanjutkan perjalanan ini, terima kasih telah membersamai, semoga kita bisa dipertemukan lagi. Ucap Mbak Arneta yang bikin menyayat hati. Enak aja Mbak Arneta bilang begitu, apapun keadaannya, ditolak atau diterima, aku akan terus membersamaimu, menjaga dan melindungi, sampai Mbak Arneta mengerti akan niat dan keseriusanku. Begitu ungkapanku yang seperti ada yang mengarahkan pikiranku. Terus, maksudnya Mas Bagas bagaimana? Aku ikut sampai di mana Mbak Arneta turun nanti. Jawabku makin yakin dan tegas. Eits, aku mah gak bisa ngelarang, tapi kalau boleh berharap sebaiknya gak usah. Emang kenapa? Apa kiranya aku gak pantas untuk Mbak Arneta? Kataku, jangan salah paham mas, justru aku yang merasa gak pantas mendapat kehormatan yang begitu besarnya. Tapi aku tak punya rasa seperti itu, justru aku yang merasa mendapat banyak pengalaman dari Mbak Arneta. Jam 10 malam, kami udah tiba di Terminal Banyuwangi. Ada keresahan yang terpancar dari sorot mata Mbak Arneta. Ada kegundahan yang nyelimutin hatinya. Mau nyuruh aku pulang kembali, itu sesuatu yang tak mungkin, sebab bus baru jalan pukul 1 dini hari nanti. Kalau aku dibawa ke rumah ortunya, itu juga sesuatu yang beresiko. Baik Mbak, jika kehadiranku jadi masalah buat Mbak Arneta, silahkan Mbak lanjut pulang naik taksi saja,
sementara aku akan istirahat di terminal aja sampai ada bus yang berangkat nanti. Gitu kan kataku. Enak aja ngomong begitu, terus aku akan tega ninggalin Mas Bagas begitu saja, ya kalau hanya istirahat gak apa-apa, tapi kalau sampai katut wen lain, siapa yang rugi? Dengar ungkapan itu, sebenarnya aku mau tersenyum saking bangganya. Tapi sengaja aku diam sambil nunggu apa aksi berikutnya. Dan entah telepon siapa, tiba-tiba sebuah taksi berhenti di depan kami, kemudian membawa kami ke tepi pantai. Di situ ada semacam cottage atau homestay, atau apa gitu, dan di situ kami turun. Selanjutnya aku ngikuti saja arahan dan petunjuk Mbak Arneta, tapi ia ngomong begini, "Mas, ini jalan terakhirku, kalau Mas Bagas gak berkenan maafkan aku. Aku hanya ingin Mas Bagas ngerti, kalau hatiku telah jatuh pada Mas Bagas. Terserah Mas Bagas kenilaiku, aku pasrahkan segala hidupku, pahit manisku, dan sedih gembiraku." Ucapnya sebelum memsuk, kemudian ia menggenggam erat lenganku, tanpa canggung dan malu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku harus bisa menghargai semua usaha dan upaya Mbak Arneta untuk menerimaku dengan sebaik-baiknya. Karena itu, aku tak akan mengecewakan apa yang ia mau. Jika ini cara terbaik, akan aku ikuti semua keputusan Mbak Arneta. Begitu jawabku. Malam makin jauh larut, setelah membersihkan diri, kami ngobrol sejenak, mengulangi lagi apa visi misi dan komitmen kami, dan setelah itu kami baru larut oleh gemuruhnya ombak di pantai. Jujur, ini pengalaman pertamaku. Jadi semua masih terkesan gerusa-gerusu dan ngawur. Tapi anehnya justru itu yang Mbak Arneta suka. Sampai akhirnya kami hilaf, karena keinginan itu begitu besar menggelora. Yah, dari pengalaman, emang aku gak ada apa-apanya. Tapi karena kesabaran dan ketelatenan Mbak Arneta, akhirnya aku tetap bisa mengimbanginya. Deburan ombak makin menggelora, makin menjelang pagi makin membara. Entah berapa kali ombak mencapai BBR pantai untuk bersemayam dan meleburkan diri. Aku hanya bisa mendengar suara-suara aneh di dekat telingaku, yang makin lama makin menambah gelora sembanggatku. Dan setelah begitu Mbak Arneta pasrah dalam lelah, terhuli untuk bisa bangkit lagi. Alamak, situasi yang begini ini terus diulang-ulang tanpa ada yang bisa menghentikan, sebab satu berhenti, satu ngajak berlari lagi. Sungguh aku tak ngangka jika awalnya hanya masalah terpeleset, berakhir sampai terbawa perasaan yang paling dalam. Bahkan bisa saling membagi rasa. Matahari mulai terbit dari timur, cahayanya menembus korden dan memberi kehangatan di sekitar pantai. Aku dan Mbak Arneta segera bangun dan memendi, kemudian menyempatkan diri jalan-jalan menikmati suasana pantai. Dunia makin terasa indah, manakala dari mulut kami terus menyanyikan tembang Cinta. Inilah yang makin menguatkan hatiku, untuk langsung meminang Mbak Arneta kepada ortunya hari ini juga. Dan sebelum kami berangkat menuju rumah ortu Mbak Arneta, sekali lagi kami menyatukan visi dan misi kembali. Maklum, aku yang baru dapat pengalaman baru tentu masih sangat penasaran. Masih ingin terus diulang. Heranku, Mbak Arneta pun ternyata tidak mau ketinggalan. Iya samalah, malah tambah parah toh kalau kambuhan. Begitu jawab Mbak Arneta saat kutanya mengapa masih doyan mekaen daun muda. Begitulah yang terjadi, akhirnya aku harus mewujudkan komitmenku, bilang secara serius dan baik-baik kepada ortunya Mbak Arneta kalau aku berniat untuk menjadikannya sebagai istri dan pendamping hidup untuk selama-lamanya. Gak apa-apa, namanya jodoh kapan dan dimanapun bisa dipertemukan. Menurutku, jodoh itu identik dengan bagian dan kesempatan. Jika Mbak Arneta harus menjadi bagian hidupku, maka kesempatan untuk bisa menyayangi dan menjaganya akan aku manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Yang Maha Kuasa akan terus membimbing dan melindungi kami, dan menjadikan keluarga yang samawa. Amin.